Halo, perkenalkan nama saya Trina Diokuniasari. Atas nama tim 144 SKS akan memaparkan solusi dan inovasi di bidang Artificial Intelligence yang bernama WaveHelp sebagai implementasi model TinyML untuk deteksi jatuh dan gestur pemanggil bantuan. Jatuh adalah suatu kejadian turun atau bergerak ke bawah secara cepat yang umumnya dipengaruhi oleh gravitasi. Jatuh juga adalah bentuk ketidakmampuan tubuh manusia dalam menjaga keseimbangannya. Gerakan jatuh memberi dampak mulai dari ringan hingga berat, bahkan berpotensi mengancam nyawa pada kasus tertentu. Berdasarkan data WHO, 37,3 juta orang di dunia memerlukan pengawasan medis karena jatuh. Penderita gangguan motorik dan kognitif, serta orang-orang berusia lanjut karena riwayat penyakit neurologis seperti demensi Alzheimer, stroke, Parkinson, dan lainnya, memiliki risiko untuk jatuh yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan lebih. Akan tetapi, tidak selamanya orang-orang tersebut berada dalam pengawasan penuh oleh orang lain. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan WaveHelp, model dan implementasi machine learning, pendeteksi gestur atau gerakan pengguna saat jatuh atau membutuhkan bantuan darurat melalui lambaian tangan. Gestur-gestur tersebut dideteksi oleh sensor yang terhubung dengan MCU atau Microcontroller Unit, dan data sensor tersebut diolah dan digunakan untuk membangun model dengan neural network. Setelah melalui proses pembentukan model yang mencakup training, evaluasi, dan lainnya, diperoleh output berupa probabilitas masing-masing gestur yang telah dideteksi. Output tersebut dapat dideploy melalui aplikasi di smartphone sebagai sarana untuk mendapat bantuan bagi penggunanya. Data yang digunakan untuk solusi ini diperoleh dari sensor IMU atau Inertial Measurement Unit yang terdiri dari gyroscope dan accelerometer melalui microcontroller Arduino Nano BLE33 Sense. Dalam pengambilan data ini, banyaknya sampel gerakan dalam satu recording adalah 119 atau 119 Hz dengan threshold accelerometer 2,35 G. Terdapat dua gestur dan masing-masing memiliki total recording sebanyak 30 data. Kelas yang menjadi output dari data ini adalah fall dan wave. Data yang telah diperoleh dari sensor melalui microcontroller Arduino di-training dengan menggunakan algoritma TinyML, yakni tipe machine learning yang dapat melakukan inferensi dalam perangkat dengan memori yang kecil dan berdaya rendah. Library yang digunakan adalah TensorFlow Lite. Proses pembuatan model ML dilakukan di Google Colab. Langkah pertama adalah data preparation. Dataset dibuat dengan menggunakan data serial dari sensor IMU yang berisi data accelerometer dan gyroscope sebanyak 6 degrees of freedom, dalam kata lain, 6 fitur. Terdapat dua dataset untuk mengklasifikasikan dua gestur berbeda, yakni fall dan wave. Fall merepresentasikan data untuk gerakan jatuh dan wave untuk gerakan melambaikan tangan. Selanjutnya, agar dapat melalui proses training, data sensor IMU sebagai input melalui proses normalisasi dan transformasi menjadi tensor yang memiliki shape 60714, di mana 60 ada jumlah recordings dari kedua gestur, dan 714 mewakili total sampel gerakan dari 6 axis IMU. Selain itu, dilakukan juga encoding pada label kelas dua gestur yang akan menjadi data output. Grafik yang terlihat adalah grafik accelerometer untuk masing-masing gestur sebelum ditransformasi. Kemudian, setiap 119 sampel dikelompokkan untuk menjadi satu recording. Langkah berikutnya adalah data splitting, di mana data yang telah diproses sebelumnya dipartisi dengan 60% training data dan 40% adalah validation dan testing data. Kemudian, model dibuat dan dilakukan proses training. Arsitektur dari model ini terdiri dari 3 fully connected layer atau dense layer dengan total parameter 36.547. Adapun optimizer yang digunakan adalah Adam, Epoch sebanyak 400, dan batch size sebanyak 1. Kedua grafik ini menunjukkan performa model melalui training dan validation loss.
Awalnya, training dan validation loss tinggi dan fluktuatif, kemudian merendah seiring dengan bertambahnya epoch dan mulai stabil. Metrik lain yang digunakan untuk menguji performa model ini adalah mean absolute error dengan tren yang hampir mirip dengan validation dan training loss, di mana grafik semakin melandai dan stabil. Dalam kata lain, model dapat mengenali data baru dengan cukup baik dan dapat memberikan prediksi output yang lebih akurat. Setelah melalui proses evaluasi dan hyperparameter tuning agar performa lebih baik, model dideploy ke memori microcontroller. Output tersebut masih berupa probabilitas masing-masing gestur yang dikenali. Beberapa contoh aksi lanjutan yang bisa memanfaatkan output ini diantaranya adalah koneksi dengan nomor telepon darurat atau AI Assistant. Selain itu, label kelas dapat ditambah untuk mengenali gestur yang lebih variatif dan mampu meningkatkan utilitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas adanya salah kata. Semoga solusi dan inovasi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.